kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat semua anak-anak. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa ketemu lagi di kegiatan pembelajaran kimia SMAGS. Insyaallah untuk kelas 12.1 hari ini adalah pertemuan yang ke-7. Ya, ke-7 ya, insyaallah. Baik, sudah lihat hasil PTS-nya? Bagaimana hasilnya? Bagus semua? Benar semua? Aisyah benar berapa Aisyah? Jelek Mister. Oh, benar semua dah. Kan yang tampil masih pilihan gandanya. Ada yang salah? Salah berapa? Salah banyak Mister. Oh, salah banyak. Mister, saya belum TS. Oh, belum UTS. Langsung kontak wali kelasnya ya Mbak ya. Karena itu sudah urusannya wali kelas sekarang. Nanti dijadwalkan sama wali kelas kapan PTS. Kalau misalkan langsung dengan saya juga tidak apa-apa. Sampai siapnya kapan gitu? Iya. Apa enggak? Iya. Oke. Sambil tunggu yang lain karena masih 20 yang gabung, saya cek dulu. Afif sudah masuk, Afif? Aisyah sudah. Ananda Fatimatus Hadir. Ananda Melinda, Hadir. Anaira, Iya Mister. Aprilia, Hadir. Arsanda, Hadir, Mister. Aura, Hadir Mister. Brako, Hadir, Mister. Brian, Hadir, Mister. Lilian, Hadir, Mister. Dafarik, Dania, Hadir. Danaya, hilang, Danaya, Hadir. oh, Esya, komiknya rusak, Fadel, Hadir, Mister. Faik, Faik ada ya? Fatahila, Hadir, Mister. Ken Arde, Hadir, Mister. Mari, Hadir Mister. Ubay, Hadir, Mister. Fikri, Hadir, Mister. Mufik, Mister izin kamar mandi ya. Aye, Mufik, belum, Soleh, Aden masih mati lampu rumahnya, Mister. oke, Soleh, belum, Stephen, Hadir, Mister. Tegar, Hadir, Mister. oke, 1, 2, 3, 4, oke, pas yang belum gabung. Baik, anak-anak, sambil nunggu yang lain, masih 4 yang belum gabung, kita mulai pertemuannya ya. Insyaallah hari ini kita masih materi redox dan elektrokimia, tapi sudah tidak di sel volta lagi. Kita ngambil aplikasi redox yang kedua, yaitu sel elektrolisis. Karena sel volta sudah tuntas sebelum PTS kemarin. Ini materi, yaitu sel elektrolisis. Kalau materi sel volta itu adalah aplikasi redox dari reaksi redox yang bisa menghasilkan energi listrik. Tapi kalau ini kebalikannya, yaitu energi listrik yang bisa menghasilkan reaksi kimia atau reaksi kimia yang memerlukan energi listrik. Konsepnya itu aja. Nah,
Reaksinya sama, di katoda adalah reduksi, di anoda adalah oksidasi. Yang membedakan cuma kutubnya aja. Kalau katoda berkutub negatif, kalau anodanya berkutub positif untuk sel elektrolisis. Nah, di dalam sel elektrolisis itu ada satu bagan, satu tabel yang harus anak-anak kuasai dengan baik, karena kalau tabel ini dikuasai dengan baik, anak-anak tidak akan tertukar saat menentukan zat yang bereaksi, baik di katoda maupun di anoda. Karena kuncinya ada di sini. Nah, untuk tabel ini, insya Allah di modul sudah ada. Kalau mau screenshot ini silahkan. Kalau mau di foto juga boleh untuk yang diagram ini, silahkan. Baik, di dalam sel elektrolisis, yang dielektrolisis adalah senyawa, baik senyawa ion maupun senyawa kovalen yang dapat ion. Itu cirinya ada dua, yaitu senyawa yang punya kation dan senyawa yang punya anion. Jadi syaratnya itu ya, ada yang punya kation, ada yang punya anion. Sebagai contoh, misalnya ada elektrolisis larutan tembaga sulfat, CuSO4, jika diionisasi menjadi Cu2+ dan SO4 2-. Cu2+ dikenal sebagai kation, yaitu ion yang bermuatan positif, sedangkan SO4 2- adalah anion, yaitu ion yang bermuatan negatif. Reaksi yang terjadi, baik di katoda maupun anoda, itu sangat dipengaruhi oleh ion-ion yang dihasilkan dari senyawa tadi, baik kation maupun anionnya. Nah, reaksi di sel elektrolisis ada dua, ada di katoda yaitu reaksi reduksi, di anoda adalah reaksi oksidasi. Reaksi yang ada di katoda itu dipengaruhi oleh kation zat yang dielektrolisis. Sedangkan jenis kation itu ada dua, ada kation yang bersifat logam aktif. Logam aktif itu dari 3 jenis ya, golongan 1A, golongan 2A, dan golongan lain. Golongannya ada Al3+ dan Mn2+. Ion-ion yang ada di golongan ini itu bersifat sangat stabil. Artinya, dia sulit untuk direduksi. Sehingga, apabila ada larutan yang mengandung kation-kation ini, yang direduksi di katoda bukanlah ion-ion tersebut, tetapi malah molekul air. Ingat-ingat ya, yang direduksi adalah molekul air. Terutama untuk larutan, kondisi larutan. Nah, selain golongan 1A, 2A, dan Mn, itu dikenal sebagai kation lain. Kalau kation lain itu berarti jumlahnya lebih banyak karena tidak dibatasi oleh golongan ini. Apa yang terjadi? Yaitu kation-kation lain itu langsung direduksi di katoda. Misalkan Cu2+, berarti Cu2+ langsung bisa direduksi menjadi Cu. Ada juga H+, bisa direduksi menjadi H2. Kalau larutannya dalam senyawanya dalam bentuk lelehan, apapun kationnya itu langsung bisa direduksi. Misalkan natrium lelehan bisa langsung direduksi menjadi Na. Cu lelehan bisa langsung direduksi menjadi Cu dan sebagainya. Itu adalah reaksi yang terjadi di kutub katoda. Ada pertanyaan? Sampai di sini dulu sebelum kita ke anoda. Nggak ada? Nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan di bagian katoda, saya lanjutkan yang di bagian anoda. Untuk di bagian anoda, ini hati-hati anak-anak ya, karena pertimbangannya ada dua. Kalau tadi pertimbangannya cuma kation aja. Tapi kalau di anoda ada dua pertimbangan, yaitu ada jenis anoda atau jenis elektroda yang digunakan, juga jenis anionnya. Jadi ada dua ini. Untuk anoda atau elektroda itu dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu anoda yang bersifat inert dan anoda yang bersifat tidak inert. Inert itu artinya tidak ikut bereaksi. Berarti yang di atas ini anodanya tidak ikut bereaksi. Siapa saja anoda yang tidak ikut bereaksi? Yaitu ada 3. Platina, karbon, dan emas. Selain 3 ini, dia termasuk anoda yang ikut bereaksi. Misalkan Cu, Ag, dan Bb. Kalau anodanya tidak inert atau anoda yang ikut bereaksi, logamnya itu langsung dioksidasi. Misalkan Cu bisa diubah menjadi Cu2+.
kalau Ag menjadi Ag plus dan sebagainya. Nah, yang jadi catatan khusus adalah ini, jika anodanya bersifat inert. Kalau anodanya bersifat inert, kita baru melihat anionnya. Gitu ya. Mister, Setelah anoda, ya. bersifat lihat itu seperti apa, Mister? Kenapa, Mas? Tolong diulangi. Bersifat lihat itu seperti apa? Inert, Mas. Inert itu artinya tidak ikut bereaksi. Berarti kalau adanya dia dan tidak adanya dia itu tidak masalah. Itu namanya inert. Jadi nggak mempengaruhi gitu ya. Nah, kalau anodanya itu bersifat inert, kita lihatnya ini, anionnya. Anionnya apa aja? Anion yang umum digunakan di anak-anak SMA itu adalah dua jenis ini aja. Yaitu sisa asam oksi. Artinya, anion-anionnya mengandung ion-ion dari sisa asam yang mengandung oksigen. SO4-2- kan dari asam sulfat. NO3- dari asam nitrat. CO3-2- dari asam karbonat. Nah, ion-ion ini sifatnya juga stabil. Dia sulit untuk dioksidasi. Jika ketemu ion-ion ini, yang dioksidasi adalah molekul air. Gitu ya. Ketemu ion-ion ini tidak bisa dioksidasi, tapi yang dioksidasi adalah molekul air. Namun kalau sisa asam lain, selain ini maksudnya ada OH-, ada O2- atau anion lain, anionnya bisa langsung dioksidasi. Br- misalnya, langsung bisa diubah menjadi Br2. Cl- langsung bisa diubah menjadi Cl2, dan sebagainya. Nah, tabel ini harus benar-benar dikuasai agar anak-anak mudah di dalam menentukan reaksi kimia yang di katoda maupun di anoda. Contohnya, ini. Kita ngambil ini aja. Ada 3 contoh. Yang pertama adalah reaksi elektrolisis larutan CaCl2. Elektrodenya karbon. Berarti termasuk apa tadi? Elektroda yang inert. Langkahnya ini diionisasi dulu. CaCl2 kalau diionisasi menjadi Ca2+ dan Cl-. Ca2+ dan Cl-. Katodanya berhubungan dengan kation. Kationnya Ca2+. Ca2+ adalah golongan 2, sehingga kationnya cukup stabil. Dia tidak bisa direduksi. Yang direduksi di katoda adalah molekul airnya. Air diubah menjadi hidrogen dan OH-. Sedangkan di anoda, yang bereaksi adalah ion Cl-. Kenapa? Karena elektronnya bersifat karbon. Karbon itu inert, sehingga karbon nggak bereaksi. Baru kita lihat anionnya, Cl-. Cl- dioksidasi menjadi Cl2. Itu contoh yang pertama. Nanti ada contoh lain kok, santai aja. Untuk contoh yang kedua, larutan NaNO3, elektronnya juga inert, yaitu PT. Jika diionisasi, ini menjadi Na+ dan NO3-. Na+ golongan 1, golongan yang sangat reaktif dan termasuk ion stabil, sehingga yang direduksi di katoda adalah molekul air. Kayak tadi. Anodanya bagaimana? Karena dia bersifat inert, PT itu inert, kita lihat anionnya. Anionnya NO3-. Ini juga sisa asam oksi, ion yang stabil, sehingga yang dioksidasi juga molekul air. H2O menjadi H+ dan O2. Ini adalah setengah reaksi oksidasi, ini setengah reaksi reduksi, yang bawah ini dikenal sebagai reaksi sel. Ini reaksi sel, ini juga reaksi sel. Contoh yang terakhir, ini dalam bentuk leburan. Kalau ini larutan, yang ini leburan. Apa perbedaannya? Perbedaannya ada di bagian katodanya. Kalau tidak ditulis elektrodenya, itu berarti dia menggunakan elektrode inert, gitu ya. Ini kan ada PT, ini ada C. Ini nggak ditulis berarti inert juga. NaCl jika diionisasi menjadi Na+ dan Cl-, kationnya langsung bisa direduksi karena berwujud leburan. Leburan itu sama dengan lelehan, sama dengan yang berwujud cair. Na+ jadi Na. Cl-nya berubah menjadi Cl2.
disamakan jumlah elektronnya dan sebagainya. Nah, insya Allah gampang ya untuk contohnya. Biar lebih paham, anak-anak, kita coba contoh langsung yang pakai HP saya. Bentar. Karena tadi di anak-anak kelas lain itu begitu lebih mudah memahami jika kita gunakan contoh yang langsung tulis. Misalkan gini, tuliskan reaksi elektrolisis pada A CuSO4, ini larutan ya. Kalau saya tulis Ag di belakang berarti wujudnya larutan dengan elektrode karbon. Sedangkan yang B, CuSO4 larutan juga, tapi elektrodenya saya ganti, yaitu menjadi Fe misalkan. Yang bedakan apa A dan B? Ini aja, yaitu perbedaan dari elektrodenya. Untuk menjawab soal yang kayak begini, langkah pertama, anak-anak itu harus membuat ionisasinya dulu. Berarti, CuSO4 larutan, kalau diionisasi, berubah menjadi Cu2 plus dan SO4 2-. Terus tuliskan elektrodenya di belakang, dikasih lingkaran, untuk mempermudah kita biar nggak ketukar nanti gitu. Reaksinya ada dua, ada di katoda, ada di anoda. Katoda itu tergantung ini, tergantung kation. Jadi untuk menentukan yang di katoda, kita lihat kationnya dulu. Kationnya kan Cu2 plus. Cu2 plus itu bukan golongan 1, bukan golongan 2, bukan Al, bukan Mn. Berarti termasuk golongan kation lain. Kalau kation lain berarti dia langsung bisa direduksi. Cu2 plus bisa direduksi menjadi Cu. Ini tidak bermuatan, ini bermuatan 2, berarti dilibatkan 2 elektron. Cirinya elektron untuk reaksi reduksi ada di sebelah kiri. Itu cirinya. Itu ya. Nah sekarang bagaimana yang di anoda? Untuk yang di anoda kita lihat ini dulu. Kita lihat karbonnya, elektrodenya. Karbon itu bersifat inert. Kalau bersifat inert berarti dia tidak ikut-ikut. Kalau tidak ikut-ikut baru kita lihat ini. Kita lihat anionnya. Itu caranya. Ternyata anionnya adalah sisa asam oksi. Kalau sisa asam oksi termasuk ion stabil. Dia tidak bisa langsung dioksidasi, tapi yang dioksidasi adalah molekul air. Air diubah menjadi H+ dan O2. O-nya ada 2, di sini 1 berarti dikali 2. Hidrogennya jadi 4, berarti di sini 4. Ini enggak bermuatan, ini positif 4, ini 0, berarti melibatkan 4 elektron. Itu ya. Ini ada 2 elektron, ini ada 4 elektron agar sama, berarti yang atas dikali 2, yang bawah dikali 1. Ketemu. Ini kali ini jadi 2. 2 Cu2 plus. Ini kali ini tetap nggak berubah. 2H2O. Ini dikali 2 menjadi 2 Cu. Ini 4H plus dan O2. Elektronnya habis. Ini dan ini. Nah, ini setengah reaksi reduksi, ini oksidasi, ini reaksi selnya. Ada pertanyaan? Mister, nanti ini masuk di Google Classroom. Iya, ada di Google Classroom. Ini catatannya. Semua ada di Google Classroom, santai aja. Terima kasih ya, Mister. Ya, sama-sama. Nah, bagaimana yang B jika ada perbedaan di elektrodenya? Langkahnya sama. CuSO4 kita ionkan menjadi Cu2 plus ditambah SO4 2-. Tapi di sini ada Fe. Kita cari katodanya juga. Kita tentukan di anodanya juga. Katodanya sama ya, kita lihat ini. Kationnya Cu2 plus, berarti boleh langsung direduksi. Cu2 plus menjadi Cu, di sini 2 elektron. Nah sekarang anodanya itu tergantung ini, tergantung elektrodenya. Dia kan tidak inert. Kalau dia tidak inert, berarti dia ikut bereaksi. Baru kita tarik ke anoda. Fe akan dioksidasi menjadi Fe
3+. Nah, gitu perbedaannya. Kalau yang atas tadi tidak bereaksi, berarti kita lihat anionnya. Kalau ini Fe-nya bereaksi, berarti kita tidak usah melihat ini. Ini dianggap tidak ada. Nah, begitu. Sehingga reaksinya adalah Fe. Fe menjadi Fe3+, tidak bermuatan, dikarenakan bermuatan 3 berarti ditambah dengan 3 elektron. Agar sama, ini 2 elektron, ini 3 elektron, ini dikali 3, ini dikali 2. Nah, gitu ya. Dikali 3 menjadi 3Cu2+, ditambah 2 Fe, ini menjadi 3Cu, dan ditambah 2 Fe3+. Nah, ini namanya reaksi selnya. Mister, Itu caranya. Ya, Esya nanya di chat itu, Esya nanya soalnya audionya nggak bisa. oh ya, sebentar. Kenapa Esya? Oh, kenapa tahu elektrode C dan Fe dari mana? Oh, ini dari soalnya, Mbak. Kalau elektrode itu nanti diketahui dari soal. Jadi Mbak dan Mas nggak usah bingung. Gitu ya. Jadi setiap soal yang berhubungan dengan elektrolisis, elektrodenya dikasih dalam bentuk unsur apa saja, begitu. Jadi nggak usah bingung. Itu Mbak Esa ya. Baik, ada pertanyaan lagi selain dari Mbak Esa? Nggak ada? Mister, mau tanya. Ya, Kan ya. apa namanya? Bentar. Tadi mana ya? Kan itu ada CuSO4. Kan elektroda C. Berarti dia kalau ada elektroda C berarti langsung ke punyanya apa? Oksidasinya air. Iya, betul. Lihat ininya dulu ya. Lihat ininya dulu, kalau ada asam oksi berarti langsung air yang dioksidasi gitu. Oh ya. Gampang kok. Yang dilihat itu aslinya C elektrodanya dulu apa SO4-nya dulu, Mister? Nah, Kalau buat kalau anion, untuk anion. kalau untuk anoda yang dilihat elektrodenya dulu. Kayak ini ya. C kan nggak ikut. Kan inert. Kalau inert baru lihat anionnya. Begitu. Kalau ini tadi, ini kan tidak inert. Berarti dia ikut bereaksi. Kalau dia ikut bereaksi, kita sudah tidak perlu melihat yang anion. Karena ini sudah cukup dari elektrodenya. Gitu, Mas. Gampang kan ya? Ya, Mister. Ya, makasih, Mister. Oke. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Enggak. Jujur ya, Rek, ya, untuk materi ini adalah puncak dari ilmu kimia. Jadi anak-anak memang dituntut untuk hati-hati. Karena pengembangan dari ini sangat luar biasa materinya. Begitu. Oke? Nggak ada pertanyaan lagi? Yang nanti itu, Mister, yang nanti mungkin agak sulit itu ingat-ingat yang dari sini, terus nanti kemana dulu gitu mungkin, Mister. Oh gitu. Kuncinya agar anak-anak bisa menguasai bab ini dengan baik, itu adalah memahami yang diagram tadi, Mas. Nah ini. Bentar, geser. Nah ini, kalau diagramnya ini paham, jadi alurnya ini. Kita lihat kationnya, aktif apa tidak, gitu ya. Kalau aktif berarti langsung air. Kalau tidak berarti kationnya langsung direduksi. Selesai. Kalau di anoda, pasif apa tidak, gitu. Kalau elektrodenya inert, baru kita lihat anion-anion. Tapi kalau anodanya tidak inert, berarti kita langsung lihat elektrodenya dioksidasi. Begitu aja kuncinya. Alurnya ngikuti ini, ngikuti diagram ini. Gitu ya? Ada pertanyaan? Walaupun nggak ketemu anak-anak chat ya boleh kok. Tanya ke saya langsung. Cukup? Cukup? Nggak ada masalah? Belum. Baik. Kalau nggak ada masalah berarti cukup ya untuk pertemuan hari ini anak-anak ya.
segera akses di Google Classroom. Insya Allah dalam waktu 10 menit anak-anak udah bisa menyelesaikan. Karena saya desain semudah mungkin untuk anak-anak berlatihnya. Terima kasih atas perhatiannya. Ada 2 anak yang nggak gabung, yaitu Dafarik sama Afif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.